ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para akhwat insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar sehingga lisan ini tidak akan pernah sanggup untuk menghitung-hitung nikmat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladzalumun kafar." Jika seandainya engkau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka agar kita tidak termasuk dari hamba-hamba Allah yang ingkar terhadap nikmat Allah, maka yang wajib kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para akhwat insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan kali ini ana akan membawakan sebuah cerita atau sebuah nasihat ya dari seorang yang bernama Ibrahim bin Adham. Ada yang pernah mendengar namanya? Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham adalah salah satu ulama dari kalangan atba'ut tabi'in. Dari kalangan atba'ut tabi'in, yaitu orang-orang yang datang setelah tabi'in. Ya, orang-orang yang datang setelah tabi'in disebutnya atba'ut tabi'in, pengikut para tabi'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi atau sebaik-baik manusia adalah pada zamanku, yaitu zamannya para sahabat. Kemudian thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka yaitu para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka yaitu yang disebut dengan atba'ut tabi'in. Inilah tiga generasi terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibrahim bin Adham itu datang atau dilahirkan di tahun 100-an Hijriah. Tepatnya di tahun berapa wallahu alam. Ana cari ternyata tidak temu, tapi yang jelas beliau dilahirkan di tahun 100-an Hijriah, yang mana beliau datang di kalangan para atba'ut tabi'in. Ibrahim bin Adham terkenal seorang ulama yang masya Allah terkenal akan kesolehannya, terkenal dengan zuhudnya, dan juga terkenal dengan nasihat-nasihatnya yang mulia, nasihat-nasihatnya yang sangat indah. Ya, pernah dikisahkan bahwasanya suatu hari Ibrahim bin Adham itu melewati atau bertemu dengan seseorang pemuda yang sedang gelisah. Ya, Ibrahim bin Adham
pernah bertemu dengan seorang pemuda yang sedang gelisah. Kemudian Ibrahim bin Adham berkata kepada orang tersebut, "Inni sa'iluka an thalatha fa'ajibni." Aku akan bertanya kepadamu tentang 3 perkara, tentang 3 hal, maka jawablah aku. Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, "Ayajri fi hadzal kaun syai'un la yuriduhu Allah?" Apakah akan terjadi di alam semesta ini sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah? Lantas orang tersebut mengatakan, "La, tidak mungkin." Ya, apakah akan terjadi sesuatu di alam semesta ini yang tidak dikehendaki oleh Allah? Tidak mungkin, kata pemuda ini. Kemudian Ibrahim bin Adham bertanya lagi yang kedua, "Awayanqus min rizqika syai'un qaddarahu Allah?" Apakah mungkin akan berkurang rizkimu setelah apa yang telah Allah takdirkan? Pemuda tersebut mengatakan, "La, gak mungkin rizki seseorang itu berkurang setelah apa yang telah Allah takdirkan." Kemudian Ibrahim bin Adham bertanya lagi, "Awayanqus min ajalika lahzatan katabaha Allah?" Apakah akan berkurang ajalmu sesaat saja dari apa yang telah Allah tuliskan? Kemudian pemuda tersebut mengatakan, "La, tidak akan mungkin." Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, "Fa'ala malhammu idzan." Lantas atas dasar apa engkau gelisah? Kenapa engkau gelisah? Yang pertama, bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan terjadi sesuatu di muka bumi ini kecuali atas kehendaknya. Yang kedua, tidak akan berkurang rezeki seseorang kecuali atas apa yang telah Allah tuliskan. Kemudian yang ketiga, tidak akan berkurang ajalmu sesaat saja atas apa yang telah Allah tuliskan. Subhanallah. Dari cerita di atas kita bisa mengambil 3 pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, tidak akan terjadi sesuatu apapun di alam semesta ini kecuali atas kehendak Allah. Tidak akan terjadi sesuatu apapun di alam semesta ini kecuali atas kehendak Allah. Ini yang harus kita fahami. Ini yang harus benar-benar kita cermati. Ya, di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla yang maha mulia, yang maha suci, Allah Azza wa Jalla memiliki nama Al-Iradah. Apa itu Al-Iradah? Yang maha berkehendak. Allah memiliki nama Al-Iradah yang artinya yang maha berkehendak. Maka Allah menghendaki segala sesuatunya di alam semesta ini terjadi ataupun tidak terjadi. Allah yang mengaturnya. Allah yang berkehendak. Jika Allah menginginkan sesuatu tersebut dikehendaki olehnya, maka Allah hanya tinggal mengatakan kun fayakun. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yasin ayat ke-82, "Innama amrahu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya keadaannya apabila dia menginginkan atau menghendaki sesuatu, dia hanya tinggal mengatakan jadilah, maka jadilah ia. Subhanallah. Ini merupakan kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini melainkan atas kehendaknya. Dan tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendaknya. Semua sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Gak mungkin sesuatu tersebut tidak dikehendaki oleh Allah tapi terjadi. Itu tidak akan pernah mungkin, dan itu tidak akan, dan itu mustahil. Apa yang terjadi pasti itu yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka semua yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla itu semuanya telah ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir."
Kata Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22, tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula menimpa dirimu sendiri, melainkan semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Subhanallah. Semua macam musibah yang ada di alam semesta ini, baik yang menimpa bumi, langit, apapun yang menimpa diri kita, apa kata Allah? Semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Coba perhatikan, ayat ini ditutup dengan apa? Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Karena apa? Karena Allah yang berkehendak. Karena Allah yang mengatur semuanya. Musibah-musibah yang terjadi di alam semesta ini, musibah-musibah yang menimpa diri kita, Allah yang atur semuanya. Itu semuanya atas skenario dari Allah. Semua skenario dari Allah. Allah sebaik-baik pembuat skenario. Subhanallah. Maka jika seorang hamba benar-benar memahami dan mengimani ayat di atas, bahwa segala sesuatunya diatur oleh Allah, bahwa segala sesuatunya telah dituliskan, telah dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, maka hidupnya pasti akan tenang dan penuh kesabaran. Kenapa? Karena dia yakin apa yang terjadi Allah yang telah kehendaki. Ya, tenang jadi hidupnya, nggak gelisah, tenang. Ya, maka segala apapun yang terjadi, baik dari bermacam musibah apapun itu, kita hanya tinggal mengatakan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir dari Allah dan Allah yang berkehendak atas segala sesuatu. Jika itu sesuatu yang mengenakan, maka kita bersyukur kepada Allah. Jika itu sesuatu yang tidak mengenakan, maka kita bersabar. Pilihannya cuma dua, bersyukur atau nggak bersabar. Nggak ada yang ketiga, gelisah, khawatir, benci, galau, nggak ada. Bersyukur, ya ima bersyukur, ya ima sabar. Bas, dua pilihan. Tapi kalau kita benar-benar seorang mukmin yang yakin kepada Allah Azza wa Jalla, dengan seyakin-yakinnya kita hanya mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Tenang hati kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semuanya kita serahin sama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah sejatinya Allah Azza wa Jalla yang menghendaki segala sesuatunya. Bukannya ada perkataan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Kita manusia, makhluk yang lemah tanpa daya dan upaya, kecuali pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka segala sesuatunya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sikap seorang mukmin, ya, atau seorang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan pilihan yang terbaik buat dirinya. Subhanallah. Kita kalau benar-benar seorang mukmin yakin sama Allah Azza wa Jalla, pasti diberikan pilihan yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla buat diri kita. Apa kata Rasulullah? Ajaban lil mu'min, la yaqdi Allahu syai'an illa kana khairun lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan seorang mukmin, tidaklah Allah menetapkan sesuatu untuknya melainkan sesuatu tersebut merupakan kebaikan untuk dirinya. Allah pilihkan yang terbaik buat seorang mukmin. Maka terkadang apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut Allah Azza wa Jalla. Apa yang menurut kita buruk ternyata belum tentu buruk di pandangan Allah Azza wa Jalla. Karena akal kita yang pendek, daya fikir kita yang pendek, sehingga kita melihat sesuatu tersebut merupakan kebaikan. Tapi Allah Azza wa Jalla lebih tahu apa yang ada pada diri kita. Kita lihat sesuatu tersebut buruk, musibah kita anggap buruk, ternyata kata Allah itu merupakan kebaikan buat kita. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Apa kata Allah? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum.
wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Apa kata Allah? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu tersebut merupakan amat buruk bagimu. Kemudian ayat ini ditutup dengan apa? Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Allah lebih tahu tentang keadaan kita. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Allah lebih tahu apa yang buruk buat kita. Maka jangan kita menyangka kalau kita mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, Allah buruk. Jangan. Belum tentu apa yang kita pandang buruk itu buruk menurut Allah. Maka dari itu ketika seorang mukmin, seorang hamba diberikan musibah, ujian kehidupan oleh Allah Azza wa Jalla, selain dia bersabar, apa yang harus dia lakukan? Husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. In dhanna bi khairan falahul khair, fala tadhunnu billahi illa khairan. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, aku bersama prasangka hambaku terhadapku. Jika ia berprasangka baik kepadaku, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Maka janganlah sekali-kali kalian berprasangka kepada Allah kecuali kebaikan. Husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Positive thinking, berpikir yang jernih, bahwa segala apa yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla ini pasti yang terbaik buat anak. Allah lebih tahu daripada anak. Maka ketika seorang hamba dapatkan musibah, ujian, dia bisa menjalaninya dengan tenang, tanpa gelisah, tanpa khawatir, karena dia yakin bahwa ini merupakan yang terbaik buat dirinya. Karena Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan hambanya begitu saja. Enggak. Selama kita bersabar, berhusnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat dirinya. Itu janji dari Allah Azza wa Jalla. Tinggal kitanya yakin apa enggak sama Allah. Sejauh mana keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla, sejauh mana ikhtiar kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin yakin kita kepada Allah, semakin mudah kita menjalani kehidupan dunia ini. Para akhwat yang insyaallah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini, kita tidak perlu yang namanya gelisah, ya. Kita tidak perlu yang namanya khawatir, karena semuanya telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla, karena semuanya telah diatur dan dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Allah hanya tinggal mengatakan kun, jadi, jadilah, selesai urusannya. Maka dari itu kita selalu meminta pertolongan kepada Allah. Jangan meminta pertolongan kepada makhluk. Mereka hanya sebab, mereka hanya perantara, tapi sejatinya hanya Allah yang dapat memberikan jalan keluarnya. Allah hanya tinggal mengatakan kun, selesai sudah semua urusan. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya apa? Inna dzalika 'ala Allah yasir, kata Allah. Semuanya mudah bagi Allah, nggak ada yang sulit. Allah hanya tinggal mengatakan kun fayakun, selesai semua urusan. Jadi maka jadilah. Para akhwat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, nasihat yang kedua adalah tidak akan berkurang rizki seseorang kecuali atas apa yang telah Allah takdirkan. Tidak akan berkurang rizki seseorang kecuali atas apa yang telah Allah takdirkan. Tapi di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla, Allah memiliki nama Ar-Razzaq. Apa itu Ar-Razzaq? Yang maha memberi rizki. Maka di dalam banyak Al-Quran, dalam banyak ayat, Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya dengan Ar-Razzaq. Allah lah yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-58,
Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang maha memberi rizki, yang mempunyai kekuatan lagi yang maha kokoh. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya telah dijamin rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Perhatikan, semua makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya dijamin rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Hud ayat yang ke-6? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi ini melainkan Allah lah yang akan menjamin rizkinya. Allah lah yang akan memberikan rizkinya. Ini merupakan suatu jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Seluruh makhluk rizkinya dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Coba kita perhatikan ayat ini. Binatang, bahkan binatang yang melata saja, di surat Al-Ankabut ayat yang ke-60 Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Apa kata Allah? Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Subhanallah. Perhatikan ayat ini. Binatang saja dijamin rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Ditentukan rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Orang kafir dijamin rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Diberikan rizki oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi dengan kita sebagai hamba Allah yang sujud, yang berdoa, beribadah kepada Allah, pasti lebih dijamin lagi rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Binatang yang nggak tahu apa-apa, orang kafir yang bermaksiat, kufur kepada Allah, dikasih rizkinya sama Allah. Bagaimana lagi dengan kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, pagi siang malam kita berdoa, sujud, sholat. Masa Allah akan biarkan kita begitu saja? Masa Allah nggak mau ngasih rizkinya sama kita? Mustahil. Allah pasti ngasih rizki sama kita. Maka dari itu kita diperintahkan untuk kita berusaha, berikhtiar. Kita tahu bahwasanya Allah Azza wa Jalla pasti akan memberikan rizki kepada kita. Maka dari itu kita diperintahkan untuk berikhtiar. Bukan berleha-leha di rumah, oh ya tahu anak dikasih rizki sama Allah terus kita tidur, chat-chatan. Nah, tetap ada yang namanya bentuk ikhtiar, berusaha, ya. Berusaha berikhtiar dengan apa? Bisa dengan berdoa, bisa dengan mencari nafkah keluar, ya. Mungkin ini buat para laki-laki, para suami, keluar mencari nafkah. Yang di rumah ibu-ibunya apa? Bantu dengan doa. Ibu-ibunya nggak mencari nafkah, bantu sama doa suaminya, ya. Terutama masalah doa. Ikhtiar seorang hamba dalam mencari rezeki tidak hanya harus keluar rumah, dengan doa pun bisa. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, atahza'u bid-du'a wa tazdari wa ma tadri bima sana'ad du'a. Kata Imam Syafi'i, apakah engkau meremehkan perkara doa, menganggap enteng perkara doa? Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh doa. Mungkin usaha kita, usaha fisik yang kita lakukan tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan usaha kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur." Apa kata Allah? Dialah yang telah menjadikan bumi ini mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla
bahwasanya kita harus berikhtiar di dalam kita menjemput rizki Allah Azza wa Jalla. Dan perlu diketahui bahwasanya rizki dan ajal seperti dua tali yang saling mengikat. Rizki dan ajal seperti dua tali yang saling mengikat. Selama hamba tersebut masih diberikan nyawa, masih bisa bernafas, maka rizkinya pasti akan diberikan. Jika hamba tersebut telah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terputuslah rizkinya. Maka rizki dan ajal saling berkaitan. Selama hamba tersebut hidup, pasti akan diberikan rizki oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha wa in abta 'alaiha fattaqullah wa ajmilu fit talab." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla sampai sempurna rizkinya. Seseorang akan diwafatkan oleh Allah sampai benar-benar sempurna rizkinya. Apa yang telah dituliskan oleh Allah, itulah yang sesuai yang akan ia dapatkan. Wa in abta 'alaiha, meskipun rizkinya datangnya terlambat, tapi yang jelas rizkinya pasti akan diberikan meskipun datangnya terlambat. Akan disempurnakan rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah dalam mencarinya. Ini juga perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kita mencari rizki. Bagaimana kita memperbaiki cara kita menjemput rizki dengan cara yang thayyib, dengan cara yang baik, ya, dengan berdoa, mencari nafkah dari jalan yang halal, bukan dari jalan yang haram, ya. Maka dengan cara-cara tersebut mudah-mudahan diberikan jalan keluarnya oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah perkataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sebuah perkataan yang agak panjang tapi bisa didengarkan insyaallah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, fokuslah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Fokuslah pikiranmu untuk memikirkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Jangan menyibukkan dengan rizki yang sudah dijamin untukmu. Jangan pikiran kita sibuk dengan rizki, dengan uang, dengan harta, yang mana ini semua telah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Karena rizki dan ajal adalah dua hal yang telah dijamin. Rizki dan ajal adalah dua hal yang telah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rizki pasti akan datang. Jika Allah dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu pintu rizkimu, maka dengan rahmatnya Allah akan memberikan jalan yang lain untuk memberikan rizkimu. Subhanallah. Jika dalam satu jalan, misalkan kita lagi seret jalan rizkinya, tapi ingat Allah memberikan rizki dari jalan yang lain. Dan perlu diketahui rizki itu bukan hanya berupa uang. Harus diganti mindset kita, bahwasanya rizki itu bukan hanya sekedar uang. Sehat, rizki dari Allah. Punya badan yang sempurna, rizki dari Allah. Keluarga yang sempurna, rizki dari Allah. Punya pasangan yang baik, rizki dari Allah. Punya anak-anak yang saleh, rizki dari Allah. Punya tempat tinggal, rizki dari Allah. Jangan mindset kita rizki itu cuma uang. Jangan. Sangat pendek sekali pikiran kita kalau rizki itu hanya digambarkan dengan uang saja. Berapa banyak orang yang bahagia, gak punya uang, tapi hidupnya bahagia, hatinya bahagia. Karena dia diberikan rezeki yang lain.
berupa keluarga yang baik, pasangan yang baik, tempat tinggal yang aman, nyaman, punya makanan juga rizki dari Allah. Ya, rasa aman, punya makanan yang bisa dimakan pada hari itu, punya tempat tinggal merupakan rizki yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Kita mungkin melihatnya sesuatu hal yang sepele. Kita bisa makan tempe, tahu sama nasi atau nasi sama garam doang di pagi hari alhamdulillah punya tempat tinggal yang meskipun itu cuma ngontrak ya, aman, nyaman. Itu mungkin kita nggak akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina. Luar biasa. Kita baru menyadar, ya Allah, betapa nikmatnya, ya Allah, betapa bersyukurnya, ya Allah, meskipun anak makan cuma nasi sama garam doang. Ya Allah, betapa bersyukurnya anak, ya Allah, punya tempat tinggal meskipun ngontrak. Coba kita bandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina. Makan susah, tempat tinggal dihancurkan, apa yang mereka punya? Maka sangat pendek sekali jika seseorang memaknai rizki itu dengan uang, dengan harta, sangat pendek sekali. Rizki ini luas luar biasa. Segala apa yang Allah berikan itu merupakan sesuatu yang baik, sesuatu rizki dari Allah Azza wa Jalla buat kita semuanya. Dan perlu diketahui bahwasanya rizki, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu murni pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena diri kita yang hebat, kita pintar S3 marketing, makanya kita tajir banyak uangnya, bukan. Bukan karena diri kita yang hebat, yang cerdas, bukan. Ya. Bukan sebab fulan kita punya klien, punya partner bisnis, bukan. Sejatinya semua itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja kenikmatan yang ada pada diri kalian itu semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Murni datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena diri kita yang hebat, bukan karena si fulan yang pintar, bukan. Tapi karena Allah. Fulan hanya sebab. Ya, fulan hanya sebab semata. Allah titipkan rezeki kita lewat si fulan. Allah titipkan rezeki kita lewat dagangan kita. Tapi pada hakikatnya itu semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Para akhwat insyaallah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-27. Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, innahu bi'ibadihi khabirun basir." Dan jikalau Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, jika seandainya semua hamba-hamba Allah dikasih kelapangan rizki, jadi orang kaya semuanya, gak ada yang namanya orang miskin. Apa kata Allah? Labaghaw fil ard, pastilah mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Kalau semua hamba-hamba Allah dikasih kaya semuanya, mereka pasti melampaui batas. Pasti mereka melampaui batas. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Semua sesuai dengan ukuran Allah. Semua sesuai dengan takdir Allah. Ada yang kaya, ada yang dikasih miskin sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat ini ditutup dengan apa? Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Allah tahu siapa yang pantas jadi orang kaya. Allah tahu siapa yang pantas jadi orang miskin. Semua sesuai dengan takdir dari Allah. Semua sesuai dengan kadar dari Allah Azza wa Jalla. Kalau si fulan jadi orang kaya, bahaya. Kalau si fulan dikasih miskin, bahaya. Maka Allah yang lebih tahu keadaan kita. Mungkin selama ini kita dikasih kaya sama Allah Azza wa Jalla karena Allah telah menitipkan kepercayaannya buat kita jadi orang kaya.
Kalau selama ini Allah Azza wa Jalla menjadikan kita mungkin orang yang kurang, orang yang fakir, maka yakinlah ini yang terbaik buat kita. Karena Allah telah menaruh kepercayaan buat kita menjadi orang yang fakir. Kenapa? Dengan kefakiran tersebut, seorang hamba bisa terus bersyukur kepada Allah. Seorang hamba bisa terus mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan dikira jadi orang fakir sesuatu yang aib, bukan. Kita orang miskin, ya Allah malu nggak punya apa-apa. Ini bukan aib. Ini Allah yang kasih. Emang kita bisa menentukan? Hah? Anu jadi orang kaya? Karena tinggal nunjuk, datang. Lah, Allah yang atur. Fulan jadi orang kaya itu rencana terbaik buat Allah. Kita jadi orang miskin, ini yang terbaik buat kita. Karena yang mengaturnya Allah, bukan kita. Dari lahir si fulan udah tahu, ya, jadi orang kaya, jadi orang miskin Allah udah tahu. Udah dituliskan sama Allah. Jadi jangan ada rasa iri, ya. Tetangga kita beli mesin cuci baru, hebat ya. Ini tajir begini. Jangan iri. Jangan. Mungkin si fulan dikasih kelebihan rezeki sama Allah Azza wa Jalla. Saat ini kita belum. Apa yang harus kita lakukan? Berarti harus tambah lagi ibadahnya sama Allah. Tambah lagi bersyukurnya sama Allah. Ya, emang dipikir jadi orang kaya enak? Wallah, gak enak. Kenapa? Hisabnya lama. Jadi orang kaya hisabnya lama. Jangan disangka. Jadi orang kaya, waduh, ngeliat fulan punya mobil baru, rumah baru, rumahnya gede, emasnya serenceng segini. Jangan pikir enak, hisabnya lama, hisabnya berat luar biasa. Maka kita punya kehidupan yang pas, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepercayaan buat kita. Allah takdirkan fulan dapatnya sekian, alhamdulillah. Yang terpenting buat kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan bersyukur semuanya menjadi terasa indah. Tapi akhwat, insyaallah dimulakan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian nasihat yang terakhir adalah yang berkaitan dengan ajal. Ya, ajal seseorang tidak akan berkurang sesaat kecuali atas apa yang telah Allah tuliskan. Ajal seseorang tidak akan pernah berkurang sesaat, walaupun hanya sesaat, kecuali atas apa yang telah Allah tuliskan. Di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, Allah memiliki sifat al-mamat, yang maha mematikan. Allah memiliki sifat al-mamat, yang maha mematikan. Maka semua makhluk yang bernyawa pasti akan bertemu dengan ajalnya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengakhirkan kematiannya. Tidak ada seorang pun yang dapat memajukan kematiannya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 34. Likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu memiliki ajal, batas waktu. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila telah datang waktunya, telah tiba ajalnya, maka mereka tidak dapat memundurkannya walaupun hanya sesaat, dan tidak juga dapat memajukannya. Ya, maka tidak ada seorang pun yang dapat lari dari kematian. Tidak ada seorang pun yang dapat lari dari kematian. Meskipun kita berada di benteng yang sangat kokoh, dimanapun kita berada, kematian pasti akan mendatangi kita. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Kata Allah Azza wa Jalla, kendati pun kamu berada dimanapun, kematian pasti akan mendatangimu meskipun kamu berada di benteng yang sangat kokoh. Dimanapun kita bersembunyi, sekuat apapun perlindungan kita,
mau taruh bodyguard 10 biji, mau kita bikin benteng yang kuat yang Masya Allah, kematian pasti akan mendatanginya. Maka dari itu, setiap kita pasti akan merasakan yang namanya kematian, karena kematian adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti akan kita rasakan, sesuatu yang pasti akan datang menghampiri kita. Siap atau enggak siap, kematian pasti akan menghampiri kita. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan pada hari kiamatlah akan disempurnakan pahala kalian. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung, dan kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang memperdayakan. Kematian disebut juga dengan al-haq, karena kematian pasti adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Maka dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin Shalih Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarh Sahih Al-Bukhari berkaitan dengan kesuksesan hakiki pada ayat di atas. Bagaimana seorang mukmin, seorang muslim yang sukses itu seperti apa? Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, laisa al-fawzu an tafuza bi syai'in min ad-dunya, bal al-fawz an tuzahza'a 'anil nar wa tadkhulul jannah. Kesuksesan itu bukanlah saat dirimu berhasil mendapatkan sesuatu yang sedikit dari dunia. Kesuksesan itu bukanlah saat dirimu berhasil mendapatkan sesuatu yang sedikit dari dunia. Bukan di saat engkau mendapatkan rumah yang mewah, mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan jabatan yang tinggi. Bukan. Kesuksesan itu bukan seperti itu. Kesuksesan sebenarnya apa? Akan tetapi kesuksesan yang sesungguhnya adalah saat dirimu berhasil dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini kesuksesan yang hakiki. Saat dirimu berhasil dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah baru orang yang sukses. Para akhwat, insyaallah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada sebuah perkataan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau seorang sahabat yang terkenal dengan keberaniannya. Beliau seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, kullu yawmin yuqalu mata fulan wa fulan wa la budda min yawmin yuqalu fihi mata Umar. Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, setiap hari dikatakan telah wafat si fulan, telah wafat si fulan, maka akan ada suatu hari yang mana dikatakan di dalamnya telah mata Umar, telah wafat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kita lihat di dalam broadcast, fulan telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fulan meninggal dunia. Besoknya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fulan meninggal dunia. Pasti akan ada suatu hari yang mana dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Adnan telah meninggal dunia, fulanah telah meninggal dunia. Itu adalah suatu yang hak, suatu yang pasti akan terjadi. Maka dari itu kita harus menjadi seorang mukmin yang cerdas. Siapa mereka mukmin yang cerdas itu? Pernah seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, siapa mukmin yang cerdas itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaikal aqyas." Mukmin yang cerdas adalah mereka yang senantiasa banyak mengingat kematian. Mukmin yang cerdas
adalah mereka yang banyak mengingat kematian dan paling baik perbekalannya untuk menghadapi hari setelah kematian. Yang paling baik perbekalannya untuk hari setelah kematian. Itulah mukmin yang cerdas, yang benar-benar mempersiapkan dirinya untuk hari setelah kematian, yang banyak mengingat kematian. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kematian adalah pemutus segala kenikmatan. Dengan kita banyak mengingat kematian, kita tahu untuk apa kita diciptakan. Kita tahu tujuan sebenarnya kita diciptakan itu buat apa. Dengan kita banyak mengingat kematian, kita tahu bahwasanya kita tidak akan pernah lama tinggal di dunia ini. Maka banyak sekali manfaat dengan kita banyak mengingat kematian. Maka sebelum ditutup, tadi 3 nasihat yang sangat luar biasa dari Ibrahim bin Adham, mengingatkan kita tentang rizki, mengingatkan kita tentang ajal, dan mengingatkan kita tentang segala sesuatunya telah dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi sebelum ditutup ini, ana ingin memberikan sedikit nasihat buat diri ana sendiri dan juga buat semua akhwat. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Azza wa Jalla, kita telah masuk di salah satu bulan yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di salah satu bulan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu bulan Dzulhijjah. Ya. Maka bulan Dzulhijjah ini di permulaannya atau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari yang paling terbaik yang pernah ada. 10 hari bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling terbaik yang pernah ada di muka bumi. Bahkan Allah Azza wa Jalla sampai bersumpah di dalam surat Al-Fajr ayat yang kedua, ya, walayalin ashar, dan demi 10 malam. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat di atas, bahwasanya yang dimaksud dengan 10 malam adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya, maka dari itu 10 hari bulan Dzulhijjah merupakan 10 hari yang paling terbaik, 10 hari yang mana seorang hamba apabila beramal akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha habbu ila Allah Azza wa Jalla, yani ayyamul 'ashr." Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dhalika bi syai'.